Lu kan manusia kan, bukan robot ya. Iya iyalah. Pasti ada momen lu sedih. Nah, Momen paling menyedihkan dalam hidup lu, Nuh. ketika gue kerja nggak dibayar kayak gini nih. Gak enak kan gue minta charge kayak gitu. Aduh, padahal gue tadi udah sempet nanya sih, cuma gue delete lagi. Ini ada transportnya nggak nih? Gua itu tipe yang nggak punya ruang untuk nyimpen masalah-masalah yang nggak enak di dalam hidup gua. Dalam tanda kurung, bodo amatan atau let it flow. Apa enggak lu dibilang, lu mah orangnya nggak mau susah? Tapi kan tidak dalam bentuk ekspresi yang harus dikeluarin, ditimbulin. Berarti lu lebih memilih biarin gue sendiri yang sedih, orang lain nggak perlu tahu. Nah iya itu dia. Itu lo. Itu saya. Oke. Sampai dia rumah tangganya bermasalah aja, kita semua teman-temannya nggak ada yang tahu. Serius lu? Iya. Oh iya. Ya, jujur karena gue Sampai semakin "Nuh, kesini tuh serius no, gue bilang. Enggak, gosip katanya. Kan kampret. Tiba-tiba ya udah selesai aja gitu. Ya itu putusannya Ibnu gitu. Iya, Kita karena gini, gue nggak mau ngerepotin anak-anak aja, gue nggak mau ngerepotin teman-teman gitu loh. Kalau gue selalu memposisikan gimana kalau jadi gue ya, misalnya gue gitu ya, tiba-tiba lu lagi ada kerjaan atau siapa lagi ada kerjaan, terus tiba-tiba di mana dong ketemu, aduh, enggak lah, gue nggak mau kayak gitu. Oh, jadi lebih baik lu sendiri aja. Iyalah, sendirilah kan sudah besar pak. Oh iya benar. Kehidupan ini yang jalanin tuh gue. Iya, bukan gue. Iya. Kehidupan lu bukan gue yang jalanin. Karena gini, kalau gue punya prinsip, ketika kita minta advice dari teman kita, udah pasti sebagian besar nilainya itu atau advice-nya itu pasti akan lebih condong untuk belain kita. Artinya apa? Artinya penilaiannya Nggak fair. Nggak fair. Iya. Karena dia kacamatanya cuma dari kedekatan, gitu loh, bukan dari dua sisi. Iya. Gitu. Nah jadi kalau kita begitu juga, kalau kita curhat sama teman kita yang lain atau yang mana, atau mungkin dia lebih dekat sama yang kita lagi ada masalah, pasti begitu belain juga sana. sebaliknya, pasti belain sana gitu. Dan pasti kalau kita curhat sama seorang, pasti mereka akan ngasih menenangkan untuk kacamata dia, tapi tidak menenangkan dari kacamata yang punya masalah. Iya. Belum tentu, Iya. belum tentu, nggak semuanya seperti itu. Iya. Oh, jadi lebih baik lu diam biar semuanya Bukan berjalan diam dan sih, selesai yang gitu penting ya. gue jalanin, masalah yang ada diselesaikan baik-baik. Gue nggak pernah mau punya ada masalah yang nggak baik-baik. Tapi pada saat itu lu sedih nggak? Ya sedih lah, lu masa ada sesuatu yang ada dalam hidup lu terus tiba-tiba hilang, masa lu nggak sedih? Oh iya betul. Sedih lah. Balik lagi yang tadi gue bilang, gue bukan tipe yang mengumbar masalah gue ke sosial media, ke orang-orang yang gue nggak kenal. Iya. Gitu. Ya gue juga bukan tipe kayak gitu tuh. Maksudnya ketika sosial media tuh menurut gue tempat buat happy, ngerti gak sih lo? Buat menyebarkan kebaikan Iya. boleh. Buat nyebarin sesuatu yang Sedihan, seru. keburukan gitu kayak nggak usah ya. Enggak. Iya gak sih? Iya. Kalau ini gue ya, pribadi kita ya, bukan ke orang lain. Iya. Kalau sosial media gue lebih ke membagikan kebahagiaan-kebahagiaan, It's like seru-seruan gitu ya. It's like literally witches. Lu anak Jaksel banget ya? Selatan dong. Go. Lu anak Tangsel. Oh iya. Kan yang penting ada selatannya, coy. Tapi gue itu salah satu orang yang salut sama Ibnu. Ibnu tuh bisa tidur di mana aja. Serius. Anjir lu, gua sampai gua tidur rumah lu terus gua di calling sama Mbak Upi. Ibnu mana nih? Gila ketiduran, tega banget gua dibangunin, parah. Jadi waktu dia masih syuting sinetron atau FTV. FTV waktu itu. Iya, FTV. Tapi kalau sinetron juga begitu. Itu sering banget tuh tidur di pom bensin. Iya. Mandi di pom bensin. Udah Betul. kayak gembel, Pak. Iya Bapak. bener, padahal artis ya. Padahal artis saya loh. Tidur di pom bensin. Cuma di mobil. masalahnya toilet pom bensin itu nggak tahu kalau gua artis. Iya, bodo amat. Bodo amat. Untungnya gitu sih. Terus dia syuting bolak-balik kan, rumahnya di Bintaro, syuting kadang di Cibubur. Akhirnya dia bilang, gue ngomong, lu tidur di rumah gue aja lu. Akhirnya tidur di rumah gue. Nggak, awalnya gue mikir dulu pemirsa. Tapi ngerepotin Nggak, juga. Nah itu dia pemirsa. Selain gue sih bukan masalah repot atau enggak. Gue awalnya pengen bilang kayak gitu, minta ke Eca. Cuma kayaknya nih kan gue ngeri aja pas begitu gue selesai mandi, gue berangkat lagi. No, bentar apa? Ini bilnya. Gue dikasih bill. Kan ngehe, katanya ngaku temen, nawarin lagi, ternyata dikasih bill. Tapi sekarang masih nggak lo kayak gitu? Enggak lah. Hah? Enggak. Kenapa? Alhamdulillah sekarang Oh, lu udah lebih berani. banyak off air acara sekarang, Selain nggak ada off sinetron-sinetron. Dan ini nih media sosial tuh Ya. salah satu ngasilin duit banget. Oke. Jadi alhamdulillah media sosial gue meskipun nggak tinggi banget, tapi Menghasilkan. cukup
sangat menghasilkan. Bisa buat bayar cicilan. Iya, bisa buat lumayan lah buat ini, buat beli cemilan, tiket ke LA, tiket ke New York Marathon, tiket ke Tokyo Marathon. And then after that Bayar sendiri? Dibayarin lah sama sponsor. Gua udah berada di titik yang dulu itu gue pernah rasain. Perjuangan itu bukan berarti gue nggak mau berjuang lagi, bukan. Lebih kepada nyari yang pasti dan nyari yang sehat, dalam artian nyari yang nyaman. Makanya gue selalu nanya ritme syuting, ritme kerja, sistem kerjanya kayak apa. Gue jadi tahu nih, punya gambaran. Jadi gue nggak kaget kalau misalnya emang gue bisa nerima dengan keseluruhan dari kerjaan itu, pasti gue akan lakuin. Tapi untuk kerjaan yang misalnya sampai pulang pagi, sampai nggak pulang-pulang, tapi kalau misalnya syuting di luar kota atau film ya gue masih wajar. Tapi kalau udah yang sampai nggak punya kehidupan pribadi, gue hindarin. Kayak gitu, karena gue masih ada kehidupan lain, ya kerjaan, anak gue, kayak gitu. Mantan istri nggak? Kokonat tuh siapa? Hah? Anjir, dibahas di sini nggak ada siapa-siapa. Kokonat itu tahu nggak artinya? Apa? Pohon kelapa. Tahu. Nah, kokonat tree. Enggak, bukan pohon kelapa. Masa pohon kelapa bisa nelfon lu? Lu jualan kelapa? Karena gue dengar kabarnya gitu gue tahu di dalam Betura. Anjir. Kokonat enggak? Enggak masih. Oh masih. Enggak. Kokonat itu akan gua selalu simpan. Karena itu adalah Nyam-nyamnya. Ini judulnya yang bagus buat vlog ini apa kira-kira? Podcast ini. Coconut, where are you? Sampai Baga beli nasi 2. Itu kan nggak mungkin buat lu, karena gue tahu lu makannya dikit. Oh my god, oh my god, oh my god. Itu bener loh, pepatah bilang yang pelajaran terbaik adalah pengalaman gitu. Jadi apa yang kita alami ini selalu gue jadiin acuan kayak gitu. Susah banget nih kalau sekarang untuk bisa Deket sama cewek. Deket sama cowok. Coy, amin. Cuy, amit. Woi, hapus. Ini menjadi satu kesulitan lu nggak sih buat deket sama cewek? Iya, betul, itu dia lebih enaknya tuh kayak gitu. Rasa percaya diri untuk misalnya gue suka nih sama si A gitu. Tapi nggak segampang dulu karena ngerasa gila. Kan gue duda gitu. Ya itu salah Gua pernah satu cerai, status. Terus masalah usia udah nggak muda lagi. Tapi masih dapat FTV jadi anak kampus sih. Sombong. Tapi kan harganya ditawar mulu. Yate harga gua lu tawar terus. Oke, udah makin ngelantur. Thank you Nu ya. Enggak. Transfer ya. Jangan Oke. lupa, lo sebelum nonton video ini like, subscribe, share Jamilo TV. Subscribe punya gua. Dah.